Nah guys, ini aku baru nemuin hidden gem guys di dekat kantornya aku. Jambu kristal segar, katanya bisa ambil sendiri. Kayak mana keseruannya aku hunting jambu kristal guys. Ikutin terus ya videonya aku, oke? Guys, hari ini aku lagi di ladang. Jadi ternyata deketnya kantor aku itu ada perkebunan jambu kristal guys. Jadi metik sendiri gitu loh. Per kilonya itu 10.000. Nih, aku lagi jalan di sawah, di pinggir sawah ini, perlengkapan syuting. Pakai kresek guys. Ini kebunnya. Ini aku baru tahu loh. Padahal deket banget. Paling cuma 3 menit dari tempat aku tuh. Dari kantor aku. Wow, welcome to jambu kristal. Kebon. Wah, kayak gini guys, gede-gede. Ini aku beli 3 kilo. Iya. Ini punya pribadi ya Bu ya? Baru tahu soalnya ada ini di sini. Padahal tiap hari lewat. Nih guys, dibantuin metik mah pemiliknya. Penasaran jambu kristal di Madura? Kayak mana rasanya? Biasanya kan belinya dari Jawa guys. Jadi aku penasaran banget. Siapa? Bukan. Saya langsung ke sini. Ini guys, ya ampun, menggoda iman. Tuh. Guys, jadi kita bakalan nyoba ya. Aku mau metik sendiri karena dari tadi dibantuin. Aku keranjingan banget kalau misalkan ngelihat yang fresh-fresh kayak gini loh guys, liatin tuh. Jadi dia dibungkus soalnya biar nggak kena hujan, nanti busuk kalau kena hujan. Mari kita coba buka. Ini dibuka ininya dulu. Nggak usah. Langsung petik bareng plastiknya. Oh. Harusnya pakai gunting guys, nih kayak gini. Nah nih bentuknya. Terus dia tanpa pestisida kan ya Bu ya? Oh nggak ada, jadi bisa langsung dimakan. Mari kita coba. Bismillah. Aku baru tahu loh kalau misalkan jambu kristal tuh bisa tumbuh di Madura. Soalnya biasanya kan dari Jawa didatanginnya ke sini, dijual di sini. Nah ini baru tahu kalau ada kebunnya guys. Jadi bagi kalian yang area Madura mau nyobain jambu kristal khas Madura, oh khas sih, ya pokoknya ditanam di Madura gitu ya. Kalian wajib datang ke sini di Sentol guys. Nanti kalian bisa WA aku kalau misalkan oh Lawangan Daya, sorry. Kantornya aku sih di Sentol. Jadi ini ada di Lawangan Daya guys, dari Man itu terus ke utara. Nah di situ tuh ada tulisan. Nanti aku capture ininya ya, gambarnya ya. Tulisannya itu di sini jual jambu kristal, terus ada nomornya juga. Metik sendiri guys, dijamin manis, gak kalah manis dari jambu kristal yang di Jawa. Oke? Enak banget. Guys, ini pemiliknya baik banget. Aku dibantuin bikin video. Soalnya aku keremongan banget, aku bawa tripod juga. Terus katanya nggak apa-apa dibantuin, katanya gitu. Soalnya banyak banget guys.
Serius ini tempatnya tuh luas dan manis-manis loh. Bisa milih sendiri kalau misalkan mau berpanas-panasan. Terus kalian juga bisa minta tolong diambilin kalau misalkan males metik sendiri guys, dan itu harus pakai gunting khusus gitu loh. Soalnya kalau nggak pakai gunting kayak aku tadi tuh kesusahan banget. Ini aku udah mau balik guys, itu sepeda casan aku ada di situ. BTW sedikit informasi, di Madura lagi musim tembakau. Nah ini kita mau nimbang dulu guys, aku beli 3 kilo. Serius guys, panas banget. Gila, jangan terlalu lama. Guys, ini kita barusan nimbang. Jadi aku beli 3 kilo dijadikan sekilo-sekilo gitu. Murah banget. Yang 2 punya orang, yang 1 punya saya. Oh iya, oke. Guys, ini aku udah mau balik kantor aku. Aku udah dapet 3 kilonya ya guys ya. Nah, aku naik sepeda listrik guys. Ini jambunya. Jadi aku bakalan balik ke kantor. Ini hari Jumat, jadi kalau misalkan kalian dengar suara orang ngaji, ya itu dari masjid ya. Kita lanjut bakalan review lagi ketika udah nyampe kantor. Soalnya tadi jambu yang aku ambil tuh kayaknya masih kurang tua, masih kurang ada kuning-kuningnya gitu loh. Kata yang punya tuh harusnya ngambil yang ada semburat orange-nya gitu loh. Katanya tuh udah mateng, udah manis, udah empuk, agak empuk gitu, gak begitu keras gitu katanya guys. Jadi aku salah ngambil tadi. Jadi aku bakalan review ulang yang ada semburat orange-nya itu. Oke, aku bakalan review di kantor. Hai guys, aku udah ada di kantor. Tapi karena di dalam ruangan aku itu agak kurang mendukung pencahayaannya ya. Jadi wajah aku jadi gelap banget gitu. Jadi aku keluar aja. Azan guys. Barusan ada azan guys. Jadi videonya aku pause dulu. Ini guys. Ini aku udah ngambil yang apa sih namanya, ada semburat orange-nya. Kata orangnya tuh harusnya ngambil yang kayak gini kan. Nih kayak gini, ini tandanya tuh ini udah tua banget gitu loh. Dan ini empuk guys. Jadi memang dia teksturnya tuh lebih empuk daripada yang aku makan waktu di kebun tadi itu gitu loh. Dia empuk banget tuh. Tuh. Kelihatan kan dia nyisain apa ngebekas tuh kan kelihatan tuh. Sorry guys, ini aku susah banget pegangnya. Nih. Dia lebih empuk karena udah mateng katanya. Mari kita coba makan. Aku mau ganti yang pegang HP di tangan yang sebelah sini guys. Soalnya barusan itu aku coba pencet-pencet. Kenapa aku kesusahan? Soalnya ini tangan kiri guys. Nah, aku mau coba makan. Aku mau pakai tangan kanan. Mari kita atur posisi. Ini aku udah ganti ke tangan kanan pegangnya. Cuma emang aku agak sedikit ribet banget ya. Bismillah guys, mari kita coba makan. Bismillah. Empuk banget guys. Dan manis banget loh. Itu aku suka banget buah-buahan yang dia itu berbuah pas waktu musim kemarau. Soalnya dia tuh jadinya tuh kayak apa ya? Lebih manis daripada pas musim hujan guys. Manis banget guys. Masih belum tampak bijinya. Belum ada biji. Masih daging semua. Mana guys, aku suka. Sampai sekarang aku belum nemuin biji nih. Padahal udah hampir habis. Kelihatan ya ada dikit.
Paling ada 3 ya. Ternyata manis. Jujur li, aku tuh sebenarnya agak sedikit masih kurang begitu percaya banget ya, maksudnya di deket kantor aku tuh, di tempat kerja aku tuh ada gitu loh kebun apa sih namanya, jambu kristal gitu loh. Soalnya di pikirannya aku dari dulu yang namanya jambu kristal itu emang didatangkan dari Jawa guys. Makanya dari tadi tuh aku ulang-ulang, ya beneran ini ada gak sih? Ternyata beneran ada gitu loh. Jadi sebelum aku berangkat tuh masih yakin bisa hidup di sini, terus rasanya sama nggak sih dengan yang di Jawa-Jawa gitu. Ternyata ya sama aja, rasanya enak manis gitu loh. Soalnya Madura guys ya. Aku pikir yang namanya jambu kristal itu dia hanya bisa hidup di dataran tinggi yang adem ayem gitu loh. Jadi aku pikirnya tuh kalau misalkan dia ditanam di apa sih namanya, di dataran rendah kayak di Madura gitu yang nggak ada gunungnya sama sekali, tuh adanya cuma dikelilingi lautan dan panas banget cuacanya, tuh aku pikir rasanya bakalan berbeda gitu loh. Nah ternyata ya sama aja guys. Malah ini menurut aku daripada apa sih namanya, jambu kristal yang pernah aku makan yang dikirim dari Jawa-Jawa itu, ini lebih manis banget. Bijinya cuma ada 3 aku hitung ya. Dan empuk guys, bener sih kata ibu-ibunya tuh ya tadi, kalau ngambil tuh yang ada semburat orange-nya itu mateng katanya. Lembut banget. Aku baru tahu kalau jambu kristal itu kalau misalkan mateng lembut, aku pikir ya yang namanya jambu kristal tuh ya udah kayak dibikin rujak aja keras-keras gitu loh. Karena selama ini yang aku beli di pasar-pasar gitu atau di toko buah itu rata-rata nggak ada yang empuk. Itu biasanya keras gitu. Mungkin waktu dipanennya itu ya kondisinya masih setengah mateng ya, terus dikirim ke berbagai daerah gitu loh. Sedangkan ini kan dia mateng di pohon. Oke guys, cukup sekian petualangan aku nyari jambu kristal di dekat kantor aku. Nanti kalau misalkan aku nemuin something yang unik-unik lagi atau baru aku tahu gitu ya, aku bakalan record lagi guys. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.